hormati yang pertama saya hormati dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital lanjutan 2, Bapak Bahar Amal, SPD Eng, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam Jumat hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan semangat dalam belajar di siang hari ini. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 dalam presentasi hari ini yang mengenai tentang pemrograman pada aplikasi Visual Studio Code. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, untuk anggota kelompok ini ada yang pertama ada Rianingsi dengan akhiran NPM 28. Kemudian ada Rena Anjeli Paulina dengan akhiran NPM 29. Dan yang terakhir ada saya, Reja Palevi, selaku moderator jalannya presentasi hari ini dengan akhiran NPM 31. Baik, untuk presentasi pertama, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Rena. Rena, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, di sini terdapat latar belakang. Bahasa pemrograman Python adalah salah satu bahasa yang populer dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengembangan web, analisis data, ilmu komputer, dan pembelajaran mesin. Dan sedikit tambahan, jadi Python itu memiliki sintaks yang sederhana, yang mudah untuk dipelajari dan juga mendukung berbagai paradigma pemrograman. Kemudian, Python itu juga memiliki banyak pustaka dan modul yang dapat memperluas fungsionalitas dan kemampuan bahasa. Lalu salah satu alat yang dapat digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python adalah Visual Studio Code, di mana VS Code ini adalah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft. Mungkin selanjutnya untuk tujuan yang akan dijelaskan oleh Rena. Baik, di sini saya akan maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatannya pemrograman Python menggunakan aplikasi Visual. Yang pertama itu untuk mengaplikasikan if-else statement dalam pemrograman sederhana untuk mengetahui sebuah nilai positif atau negatif. Yang kedua, mengetahui penerapan program menampilkan informasi mahasiswa, yaitu nama, kelas, nilai dengan dictionary. Yang ketiga itu mengetahui penerapan program operasi perhitungan matematika dengan menggunakan luas jari-jari dengan paket dan modul. Selanjutnya, baik di sini yang pertama itu pemrograman sederhana dengan percabangan if-else, yang mana pengambilan keputusan kondisi if-else ini tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Oke, selanjutnya. Nah, baik. Di sini terdapat pengaplikasian if-else yang digunakan untuk menentukan suatu nilai positif atau negatif. Nah, tujuan dari program ini untuk menentukan apakah suatu nilai yang dimasukkan oleh user itu melalui input apakah bernilai positif atau nol ataukah negatif. Nah, berikut langkah-langkah program yang penjelasannya, yaitu yang pertama itu user diminta untuk memasukkan suatu nilai melalui input, kemudian nilai yang dimasukkan kemudian dikonversi dengan menjadi tipe data integer menggunakan fungsi nt. Nah, yang ketiga itu program akan melakukan pengecekan kondisi dengan menggunakan statement if. Nah, jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 0,
maka program akan mencetak nilai positif atau 0. Nah, jika nilai kurang dari 0, kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan mencetak nilai negatif. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman, pada gambar pertama itu kami memasukkan nilai 76 dan program itu mencetak nilai positif atau 0 karena 76 ini nilai 76 merupakan nilai lebih dari 0. Nah, untuk gambar yang kedua itu kami memasukkan nilai negatif 54 yang mana program mencetak nilai negatif. Nah, oke, selanjutnya itu ganti slide. Ada flowchart untuk program ini. Nah, menggunakan algoritma. Nah, bisa dilihat teman-teman, kami pada pemrograman ini dimulai dengan main, diakhiri dengan end. Nah, pada yang pertama itu terdapat integer nilai, yang dimana ini berfungsi untuk sebuah variabel nilai dengan tipe data integer itu untuk mendeklarasikan variabel ya. Yang kedua itu ada output masukkan nilai. Nanti pada program ini menampilkan pesan kepada user untuk memasukkan nilai. Untuk yang ketiga itu input nilai. Nah, user akan diminta untuk memasukkan nilai dan nilai tersebut akan disimpan dalam variabel nilai. Nah, selanjutnya melakukan proses pengecekan nilai, yang mana di sini akan melakukan pengecekan kondisi dengan menggunakan sebuah struktur kontrol percabangan if. Nah, jika misalkan nilai yang dimasukkan itu lebih dari 0, maka program akan dianggap benar dan program akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu yang seperti di sebelah kiri ini, sebelah kanan, output akan mencetak nilai positif atau 0. Nah, dan jika nilai kurang dari 0, maka kondisi itu dianggap salah dan program akan melompat ke langkah berikutnya, yaitu pada output yang sebelah kiri, yaitu output nilai negatif. Mungkin dari saya cukup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Baik, saya akan menjelaskan tentang dictionary. Dictionary adalah tipe data dictionary akan digunakan untuk memetakan sebuah nilai pada data ke dalam nilai lainnya. Tipe data dictionary akan digunakan untuk memetakan sebuah nilai pada data ke dalam nilai lainnya. Tipe data dictionary dapat dideklarasikan dengan diawali oleh tanda kurung buka kurawal, memisahkan setiap elemen di dalamnya dengan tanda koma, dan ditutup dengan tanda kurung tutup. Setiap elemen pada tipe data dictionary dideklarasikan dengan format kunci. Hal inilah yang membedakan tipe data dictionary dengan tipe data set. Kunci ini dapat dijadikan sebagai indeks sehingga nilainya harus unik. Berikut contoh program dictionary yang digunakan untuk mencetak kembali informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Nggak kelihatan. Oke, program dictionary ini ya ini memasukkan nilai mahasiswa, nilai siswa. Langsung ke flowchart-nya. Nggak kelihatan lagi flowchart-nya. Yang dimana ada main, terus kemudian string nama, kelas, integer nilai, lalu output masukkan nama siswa, kemudian input nama, output masukkan kelas siswa, lalu input kelas, kemudian output masukkan nilai siswa, setelah itu input nilai, output nama, output kelas, dan output nilai, dan berakhir end, dan didapatkan hasil di mana mahasiswa itu bernama Rena Anjeli Paulina, kelas 3A dengan nilai 100. Oke, slide selanjutnya.
Mungkin dari saya segitu aja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh Rea Ningsi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Di sini ada paket dan modul. Di mana modul pada Python ini adalah sebuah file yang berisikan sekumpulan kode fungsi, class, dan variabel yang disimpan dalam satu file berekstensi py dan dapat dieksekusi oleh interpreter Python. Kemudian pada paket pada Python ini adalah sekumpulan modul Python yang berada dalam sebuah folder serta memiliki satu modul konstruktor init_py. Nah, paket ini merupakan sebuah cara untuk mengelola dan mengorganisir modul-modul Python dalam bentuk direktori yang memungkinkan sebuah modul ini untuk diakses menggunakan namespace dan dot lokasi. Slide selanjutnya. Nah, berikut ini contoh program menggunakan paket dan modul, di mana program ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna dan mencetak hasil perhitungan tersebut dalam format yang jelas. Pada penjelasan program Python, di sini ada OS sistem CLS yang memanggil fungsi sistem dari modul OS dengan argumen CLS yang digunakan untuk membersihkan layar konsol di sistem operasi Windows. Dan jika menggunakan sistem operasi berbasis Unix atau Linux itu perlu diganti dengan clear. Kemudian ada informat, di mana mengimpor modul matematika math yang menyediakan fungsi-fungsi matematika termasuk nilai phi. Kemudian pada reduce float input yang memasukkan jari-jari lingkaran, ini diminta penggunanya itu untuk memasukkan jari-jari lingkaran sebagai nilai floating point, bilangan desimal, dan menyimpannya dalam variabel radius. Kemudian pada luas match_py kali radius pangkat 2 ini menghitung luas lingkaran dengan menggunakan rumus phi kali r pangkat 2. Nilai phi ini diambil dari modul match. Hasil perhitungan ini disimpan dalam variabel luas. Kemudian pada print, luas lingkaran dengan jari-jari radius adalah luas 2f, di mana mencetak hasil perhitungan luas lingkaran dengan format f-string. Kemudian bagian radius dan luas ini diisi dengan nilai dari variabel radius dan luas. Bagian 2f ini mengatur format untuk mencetak nilai luas dengan 2 desimal. Kemudian pada gambar 7, pada gambar 8 ini menjelaskan alur program dalam bentuk flowchart, di mana deklarasi variabel real radius dan luas dideklarasikan. Pada output masukkan jari-jari lingkaran, program ini menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan nilai jari-jari lingkaran. Kemudian pada input radius, pengguna ini diminta untuk memasukkan nilai-nilai jari lingkaran, dan nilai tersebut ini disimpan dalam variabel radius. Kemudian pada luas pi radius pangkat 2 ini perhitungan luas lingkaran, dilakukan perhitungan luas lingkaran ini menggunakan rumus pi kali radius pangkat 2, dan hasilnya ini disimpan dalam variabel luas. Selanjutnya ada output luas lingkaran dengan jari-jari. Program ini menampilkan perhitungan sebagai output yang menampilkan teks luas lingkaran dengan jari-jari yang diikuti oleh nilai dari variabel radius. Dan menampilkan teks adalah itu diikuti dengan nilai dari variabel luas. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Renengsi atas penjelasannya yang sangat bagus dan sangat
tugas. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oh baik, ternyata sudah selesai penjelasan dari pemrograman dalam aplikasi Studio Code ini, dan saya akan membacakan kesimpulannya. Pada presentasi kami ini membahas 3 konsep dasar dalam bahasa pemrograman Python, yaitu pengambilan keputusan dengan if-else statement, pemanfaat anti-data dictionary, dan penggunaan paket dan modul. Konsep-konsep ini dijelaskan dengan contoh program, flowchart, dan hasil eksekusi yang relevan. Kemudian dari pembahasan presentasi kami ini, diharapkan para pembaca dapat memahami cara membuat program Python yang dapat menentukan nilai positif atau negatif, menyimpan dan menampilkan informasi dengan dictionary, dan menghitung luas lingkaran dengan menggunakan paket dan modul bawaan Python. Pada pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pemrograman Python. Baik, penjelasan dari kelompok kami sudah selesai. Sebelum kami mengakhiri presentasi hari ini, kami akan memberikan masing-masing 1 buah pantun untuk menutup presentasi hari ini. Mungkin dari saya dulu ya pantunnya. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Pulangnya nabrak tangki. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Cakep. Sampai jumpa lagi. Ya, oke. Terima kasih dari kelompok 6. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bapak, Ya, silakan. dari Siapa nih? kami ada yang mau ditanyakan. Siapa? Rena, Pak Rena. Iya, apa Mbak Rena? Jadi Pak, lagi pas saya mengerjakan pemrograman percobaan if else itu kan saya menggunakan ini ya, menentukan satu nilai positif dan negatif. Itu kan cuma 2 bagian aja ya Pak. Awalnya tuh saya mau bikin pemrograman kayak saya mau mengetahui status kehadiran mahasiswa tuh Pak, kalau misalkan alfanya 1 aman, kalau alfanya 2 itu waspada, kalau alfanya 3 bahaya, kalau alfa 4 tuh tidak aman. Jadi tuh kayak ada 4 bagian. Jadi tuh saya bingung buat bikinnya. Kalau ada 4 bagian itu seperti gimana? Mungkin seperti itu Pak yang saya bingung kan. Tinggal ditambah variabelnya aja kan Mbak ke bawah. Dimasukkan dulu yang alfa satunya, kategori alfa 1 itu apa gitu. Kalau misalnya kamu mau contoh ya, membedakan antara hewan. Jadi kalau kalian mau membedakan, contoh ya, kalian import library dulu yang Haslib, yang PBG16 ada embedded, dan nanti kalian copy gambar jadi di library itu banyak. Nah kalau misalnya, jadi kalau misalnya di 16 itu ada beberapa jenis hewan. Nah, nanti kalian cari contoh gambar hewan, baik itu kucing, baik itu anjing, nanti kalian masukkan, tapi yang dimasukkan itu bukan ininya, tapi ketika kalian copy, itu kan ada yang copy link address kan. Nah, nanti sebenarnya saya udah bikin videonya di semester kemarin, tapi saya pakainya bukan VS Code, pakainya Google Colab. Nah, nanti kalian bisa coba-coba praktikin sendiri untuk mengcoding bagaimana cara membedakan anjing, kucing, bagaimana cara membedakan benda-benda kayak seperti apa. Contoh ya, kalau misalnya di jalan tuh ada mobil, truk, bus, motor, sepeda kayak gitu. Ini bisa dibikin codingnya. Nanti saya kirimin linknya ya. Link saya udah bikin video cara membuat atau membedakan video tersebut buat kalian latihan. Nah, kalau nambah variabel ya sama kayak tadi, tinggal tambahin aja variabel di bawahnya. Nah, cuma mungkin kendalanya teman-teman kalau dari kelas lain ya,
yang saya tangkap tuh karena mereka sebelum running yang selanjutnya, mereka belum exit yang di running sebelumnya gitu. Jadi siapa yang nanya? Mbak Rena ya? Gimana Mbak Rena? Iya, Halo? ayo Bapak. Terima Iya. kasih. Atau nanti bisa eh, kalau berkenan japri saya nanti ditampilin kesusahannya apa nanti saya bantu gitu. Ini Pak mengenai ini ya, apa pemrograman yang kata bagaimana bagian apa mengetahui keadaan mahasiswa kalau dimasukin satu aman, kalau dua waspada, tiga bahaya, empat tidak aman kayak gitu Pak. Hmm, Kalau nanti saya bikin. iya nggak apa-apa nanti Mbak japri saya maunya kayak gimana, Mbak udah bikin apa, nanti kesusahannya apa nanti saya bantuin bikin codingnya ya gitu. Nah, atau juga dari teman-teman kelas kelas A ya, kelas A mau belajar pakai Google Colab, sebenarnya selain pakai VS Code ada versi gratisannya ya. Versi gratisan itu kalau VS Code itu kan harus install aplikasi ke laptop. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen install, itu ada namanya aplikasi Google Colab. Kalian buka aja Google Chrome, terus tulis Google Colab. Ini sama sebenarnya. Apa untuk coding-coding juga, cuma kalau Google Colab ada beberapa keterbatasan. Nah, tapi eh, makanya kalau misalnya kalian mau belajar yang tadi saya bilang, PGG16, cara membedakan anjing sama kucing, cara membedakan ini. Nanti saya kirim link videonya, kalian tonton video yang saya bikin, dan juga ikutin langkah-langkah yang saya kerjakan. Justru kalau pakai yang Google Colab itu lebih lebih bisa buat semuanya ya. Karena modalnya cuma Google Chrome sama WiFi doang. Kali ini kan kalian harus VS Code pakai komputer yang speknya tinggi, pakai komputer yang ini. Kalau itu cuma Google Colab doang lebih relatif lebih gampang, nggak harus install aplikasi. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada kita kita itu ya kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Udah ditutup belum pakai pantun?